Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Kembali lagi pada perdebatan kita kali ini. Sebelum saya berbicara ketika dari tim oposisi, sebelum saya memasuki argumentasi saya akan merimbat atau membidas beberapa argumentasi. Satu argumentasi yaitu argumentasi ketiga dari tim pemerintah, di mana tim pemerintah mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan sosial yang bersifat identitas akan membawa mereka kepada arah politik identitas. Toh pada akhirnya ketika misalkan ini akan mengarahkan kepada politik identitas, itu tidak apa-apa. Karena kenapa? Suara mereka juga hanya minoritas saja dan tidak akan berpengaruh di political movement, di permainan politik misalkan. Dan juga pada akhirnya ketika misalkan mereka terpilih oleh salah satu kandidat dan ternyata suara mereka berpengaruh, itu tidak apa-apa. Pada akhirnya seluruh diskriminasi yang mereka rasakan juga nantinya akan teragendakan dan akan terprogramkan kepada pemerintah itu sendiri, di mana mereka akan bisa lebih hidup dengan bahagia dengan program-program pemerintah, dengan bagaimana pemerintah membantu mereka itu tersebut. Baik, izinkan saya masuk ke argumentasi saya, di mana kasus yang ingin diinginkan oleh pemerintah, yaitu best kasus terbaik dari yang pemerintah inginkan adalah di mana dengan sejahteranya seluruh masyarakat dari tidak adanya ketimpangan pas ekonomi, segala diskriminasi akan hilang begitu saja. Namun ini tidak bisa dijawab oleh tim pemerintah, di mana tim pemerintah tidak bisa membuktikan kepada kita bahwasanya ketika seluruh orang misalkan kaya di dunia ini dan tidak ada orang yang miskin, maka tidak ada diskriminasi sosial. Itu adalah argumentasi yang bolong yang tidak bisa dijelaskan oleh pemerintah. Baik, bagaimana ini akan bisa mengakibatkan hal buruk di pihak pemerintah? Kasus terburuk di pihak pemerintah yang akan terjadi adalah ketika misalnya semua orang kaya, misalnya it's okay, kita setuju semua orang kaya, tetapi bagaimana nanti kehidupan di pekerjaan mereka? Bagaimana ketika misalnya mereka mempunyai bisnis misalkan? Toh orang kulit hitam akan selalu mengalami diskriminasi di kantornya misalkan, didiskriminasi oleh bosnya misalkan, bahwasanya mereka adalah babu, bahwasanya mereka adalah pembantu, dan mereka akan tetap direndahkan karena stereotip yang dibangun di masyarakat adalah mereka adalah kaum rendahan seperti itu, Dewan Juri Terhormat. Maka ini tidak akan menyelesaikan permasalahan sama sekali. Diskriminasi akan tetap terjadi walaupun ekonomi mereka akan tetap maju. Dan ketika misalkan salah satu misalkan muslim ukhyur misalkan membuat sebuah usaha, mereka akan tetap diboikot oleh masyarakat Cina. Karena kenapa? Di masyarakat Cina stereotipnya adalah muslim ukhyur adalah kaum yang harus memang ditindas dari mereka, dan mereka adalah kaum minoritas, dan mereka tidak akan berhasil untuk membuat hidup mereka lebih sejahtera, dan tidak akan berhasil bahwasannya mereka akan bisa hidup lebih bahagia lagi ke depannya. Karena kenapa? Status sosial mereka atau identitas sosial mereka tetap direndahkan di masyarakat itu sendiri. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menghancurkan stereotip tersebut dan membuat hidup mereka lebih bahagia. Ketika hidup mereka lebih bahagia, hak mereka terpenuhi dan tidak ada diskriminasi sosial, dan muslim ukhyur bisa misalkan berpergian kemana saja, tidak disekat di dalam satu ruangan misalkan, mereka akan bisa lebih bahagia secara sosial dan juga ekonomi. Bagaimana secara bahagia secara ekonomi? Toh mereka bisa melamar pekerjaan, dan mungkin HRD yang ada di sebuah perusahaan itu tidak akan mendecline atau menolak begitu saja karena mereka muslim ukhyur misalkan, karena stereotip di masyarakat sudah terpecahkan. Baik, itu adalah kasus terburuk yang di pihak pemerintah. Dan kasus terbaik yang ada di pihak kami adalah di mana ketika misalkan diskriminasi ini sudah tidak terjadi lagi, kami menginginkan bahwasannya semua manusia bisa mendapatkan hak yang sama, bisa mendapatkan penghargaan yang sama di seluruh mata masyarakat di dunia ini. Ketika misalkan saya ingin mendaftarkan pekerjaan, walaupun saya misalkan anak daerah misalkan, saya tidak akan didiskriminasi oleh pihak perusahaan itu karena saya anak daerah. Dan juga saya tidak akan didiskriminasi dari lingkungan sosial saya karena misalkan saya tidak mengerti apa isu-isu sosial yang ada di kalangan orang Jakarta misalkan. Toh pada dasarnya ketika misalkan mereka tidak beranggapan bahwa saya adalah anak udik misalkan, anak kampungan misalkan, saya akan tetap bahagia dan saya akan bisa membaur dengan mereka. Dan ketika misalkan saya membaur dengan mereka, ini juga bisa meningkatkan misalkan tingkat kecerdasan saya, di mana saya yang awalnya tidak mengetahui isu sosial mengenai hal-hal yang bersifat krusial di Jakarta, saya bisa memahami itu dan bisa mendalami itu, di mana ketika misalkan ada isu sosial di Jakarta dan isu ekonomi ataupun isu lainnya di Jakarta, ini bisa menjadi bahan saya dan bisa saya bawa kembali kepada daerah saya dan bisa membangun daerah saya pada nantinya. Seperti itu. Dan kasus terburuk misalkan ketika misalkan kesejahteraan itu tidak tercapai, misalkan Dewan Juri Terhormat, kita akan tetap menang. Karena kenapa? Diskriminasi itu akan hilang ketika misalkan berbarengan dengan stereotip yang sudah dihancurkan di lingkungan masyarakat tersebut. Ketika stereotip sudah tidak ada, seluruh orang di dunia ini akan merasa bahagia. Mereka tidak akan didiskriminasi, mereka tidak akan direndahkan, perempuan tidak akan mendapatkan budaya patriarki, tidak akan mengalami KDRT dan lain semacamnya. Ketika semua orang bahagia, mereka mendapat motivasi di mana mereka mendapatkan lingkungan yang positif, dan ternyata hak-hak mereka juga tidak didiskriminatif, dan pada akhirnya mereka akan bisa berhidup
hidup dengan berkecukupan dengan usaha-usaha mereka itu sendiri, misalkan mendapatkan pekerjaan, membuka lapangan usaha baru misalkan, dan lain semacamnya. Dan kami akan tetap menang dengan mosi ini dari alasan-alasan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.